percampuran bangsa Arya mengembangkan sistem masyarakat berupa kasta. Pramana merupakan kasta tertinggi beranggota para pemikir ahli filsafat dan pemimpin agama Hindu. B. Kasta kesatria merupakan kaum elit dalam bangsa Hindu, beranggota kaum bangsawan yang mengolah kekuasaan duniawi. C. Kasta Waisya terjadi atas mereka yang memikirkan profesi atau terdiri atas para pedagang besar memiliki modal yang pentai kaya. D. Kasta Saudra terdiri atas masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani, ternak, kerja, buruh, dan budak. Hindu menyembah banyak dewa, yaitu 3 dewa. Dewa utama adalah Trimurti, terdiri dari Brahmana sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa penghancur. Kitab suci agama Hindu Wada dan Ahwarwa Wada terdiri atas 4 bagian, yaitu Regawarda, Vajrawarda, Sumaradra, dan Atravarda. Munculnya negara tradisional kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mengalami perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara menyebabkan munculnya bentuk pemerintahan yang disebut kerajaan. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan segala aspek kehidupannya dijelaskan sebagai berikut. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berlokasi di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha pertama di Nusantara. Sumber utama kerajaan Kutai adalah 7 buah batu bertulis yang disebut sebagai yupa. Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Diperkirakan ditulis pada tahun 400 abad ke-5 Masehi. Dari yupa tersebut juga diketahui bahwa raja pertama kerajaan Kutai adalah Kudunga. Kehidupan sosial kerajaan Kutai berdasarkan ajaran agama Hindu. Masyarakat Kutai terbagi dalam 2 kasta, yaitu Brahmana dan Ksatria. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara berkembang di wilayah Jawa Barat pada abad 4–7 Masehi. Dalam berita Tiongkok, Tarumanegara disebut Tolomo. Berdirinya kerajaan Tarumanegara diduga bersama dengan kerajaan Kutai, yaitu pada abad ke-5 Masehi. 3. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan prasasti Likor, pusat pemerintahan Sriwijaya di Muara Takus yang kemudian dipindahkan ke Palembang. Kerajaan Sriwijaya kemudian muncul sebagai kerajaan besar di Asia Tenggara. Perluasan wilayah dilakukan dengan menguasai Tulang Bawang, Lampung, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tahan Genting Kera, dan Jawa, Kaling, dan Mataram kuno. Meskipun kerajaan Sriwijaya pernah mengalami kejayaan, pada akhirnya kerajaan Sriwijaya juga mengalami kemunduran. 4. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Sebelum Sanjaya berkuasa, Mataram Hindu kuno diperintah oleh Raja Sana, paman Sanjaya. Wilayah kerajaan Mataram kuno amat subur sehingga kehidupan rakyatnya makmur. 5. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Medang Gamelan.
Kerajaan Medang berdiri di Jawa Timur pada abad ke-10 dengan ibu kota Wantan Mas yang terletak di kawasan Sungai Brantas. Sebelumnya Kerajaan Medang berdiri di Jawa Tengah dengan nama Kerajaan Mataram. Lokasi kerajaan harus pindah ke Jawa Timur karena letusan Gunung Merapi menghancurkan Kerajaan Mataram. Berdasarkan prasasti Matyasi, raja pertama Kerajaan Medang saat berada di Jawa Tengah adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. 6. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi 2 bagian pada tahun 1141 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. 7. Kerajaan Singosari. Lokasi Kerajaan Singosari diperkirakan berada di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan rakyat terjamin. Namun sepeninggal Ken Arok, kesejahteraan rakyat mulai terabaikan. Raja Kertanegara adalah Raja Singosari terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa Singosari mencapai puncak kejayaannya. 8. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri antara abad ke-13 hingga abad ke-16. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dengan wilayah kekuasaan hampir mencakup seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada 1293 Masehi oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Puncak kejayaan kerajaan ini berlangsung pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa antara 1350 sampai 1389 Masehi.